قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan mereaction video dari Om Miftah. Om Miftah, Papa Miftah. Karena kalau dipanggil Gus itu kok kayaknya nggak pantas lah ya. Seharusnya Gus itu adalah gelar untuk orang yang faham akan agama Islam ya. Orang yang ketika berdakwah ya benar-benar berdakwah ya, tapi kalau orang yang ngaco seperti Miftah ini ya kurang pas lah kalau disebut Gus ya. Jadi disebut siapa? Om saja ya. Om Miftah, Bapak Miftah. Kali ini kita akan mereaction video dari Pak Miftah, di mana Pak Miftah ini mengomentari polemik nasab para Habib Ba'alawi. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari videonya, ya, Pak Miftah ini membela para Ba'alawi kaum muslimin. Ya, karena kita tahu salah satu faktornya ya Pak Miftah ini dekat dengan Pak Lutfi bin Yahya. Jadi sudah bisa dipastikan ketika membahas polemik nasab ya dia condong ke Ba'alawi ya. Tapi apa yang dibicarakan sama Pak Miftah di dalam video ini kalau bagi kami ya menunjukkan ya, kelemahan daya pikirnya Pak Miftah ya. Kalau kasarnya ya kebodohan Pak Miftah. Coba kita simak videonya dulu kaum muslimin. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu loh. Nah ini kalau didengar orang yang daya pikirnya rendah ya, orang yang kurang cerdas bahkan nggak cerdas, ini yang diucapkan sama Pak Miftah ini seolah-olah betul kaum muslimin ya. Oh iya ya, kita kalau husnuzon sama orang apa salahnya ya, toh kalau nanti para habaib ternyata berbohong ya kan mereka yang berdosa ya, kita nggak rugi lah ya. Karena apa, kita kan hanya sebatas memuliakan orang, sedangkan memuliakan orang itu berpahala ya. Jadi nggak ada ruginya. Itu kalau daya pikir orang yang bodoh, orang yang pokoknya kalau kiai, gus, ustadz yang ngomong manut saja ya. Nah kalau orang-orang yang seperti itu menganggap apa yang diucapkan oleh Pak Miftah ini benar kaum muslimin ya. Tapi coba kita kupas apa yang dikatakan oleh Pak Miftah ini kaum muslimin ya. Kita kupas ya kata demi kata kaum muslimin. Bagaimana sekarang dengan sengketa di Indonesia persoalan Habib dan non Habib? Orang Kalimantan nggak usah ikut-ikutan. Gus Miftah masih percaya mereka Habib? Saya jawab, guru saya itu Habib Lutfi. Nah kaum muslimin ya, kata Pak Miftah, bagaimana menanggapi tentang polemik isu nasab para habaib? Maka orang Kalimantan katanya nggak usah ikut-ikutan ya. Gimana nggak usah ikut-ikutan? Ini kan masalah umat ya. Jadi ajaran-ajaran para habaib itu, doktrin-doktrin para habaib itu menyebar sampai ke seluruh Indonesia ya, dan mereka mengatasnamakan agama Islam ya, sehingga orang Kalimantan, orang Sumatera, orang Jawa, orang Papua, orang Irian
Ya, semuanya berhak untuk ikut nimbrung menanggapi masalah polemik para habaib ini, polemik nasab para habaib Ba'alawi ini sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Ya, kalau untuk ikut angkat bicara masalah ilmiah, tes DNA, ya kemudian masalah kitab-kitab silsilah nasab, mungkin mereka nggak bisa. Tapi ketika mereka ikut mempelajari syariat Islam yang benar, kemudian membandingkan dengan ajaran para habaib, ya, maka itu hak semuanya. Ya, kalau ternyata ajaran para habaib itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan syariat Islam yang hak, maka kaum muslimin di mana saja berhak untuk menolak. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi terus. Ya, kalau si Miftah mau membela para Ba'alawi, itu sangat wajar. Ya, karena memang dia dekat sama Pak Lutfi bin Yahya. Ya. Dan kita tahu ya, mereka itu penjilat sama pemerintah ya. Belak-belakan saja ya. Miftah ya kemarin demi membela junjungannya ya, demi capres pilihannya. Coba sampai menuduh orang PKS yang ada di Lampung itu Wahabi, yang dakwahnya itu nggak bener. Ya, tapi giliran ditantang sama orang PKS, nggak berani ngapa-ngapain si Miftah. Diem aja. Ya kan? Ya, menunjukkan si Miftah itu ketika ceramah, yang penting jamaah tertawa-tawa, misi dia tercapai, ya, keinginan dia tercapai. Cuma itu saja. Ya, kalau menyampaikan ilmu sepertinya ceramah-ceramahnya nggak ada ilmunya. Ya. Sekali lagi, jadi wajar kalau Miftah ini membela Ba'alawi karena dia dekat dengan Pak Lutfi bin Yahya. Coba ini lihat videonya kaum muslimin. Ya, saking dekatnya sampai cium-cium tangan ya. Dan amplop itu dari dari Anda untuk Anda ya. Ya, dari Miftah ya dapat amplop dari siapa? Ngalirnya ke Pak Lutfi bin Yahya ya. Pak Lutfi bin Yahya nanti ke atasan ya. Jilat-jilat dapat uang ya. Sambil ngangkat-ngangkat nama Miftah, Miftah dapat uang lagi. Ya. Dapat uang lagi, ngalir lagi ke Pak Lutfi bin Yahya. Jadi wajar kalau si Miftah ini bela Ba'alawi kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Sekarang begini Pak, kalau hari ini kita menghormati Habib sebagai duriahnya Kanjeng Nabi, ternyata besok di akhirat diputuskan itu bukan duriahnya Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, kita salahnya di mana? Kita ruginya di mana? Enggak rugi Pak. Yang rugi siapa? Yang bohong, yang ngaku-ngaku. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita mendolimi orang-orang yang dianggap Habib itu, kita hajar mereka, ternyata besok di akhirat diputuskan bahwa mereka adalah duriahnya Kanjeng Nabi. Ketika ketemu Kanjeng Nabi di akhirat Pak, ditaruh di mana muka kita Pak? Miftah, kamu dulu zalim sama keturunan saya, kok sekarang kamu minta syafaat kepada saya Miftah? Sorry ye, modar saya Pak gitu loh. Nah kaum muslimin ya, kita bahas ringan-ringan saja kaum muslimin ya. Kata Pak Miftah, kalau kita menghormati para habaib ya, kemudian ternyata terbukti di akhirat nanti mereka bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, kita ruginya di mana katanya? Ya kalau kita sebatas menghormati para habaib seperti menghormati layaknya kaum muslimin yang lain, ya itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Ya, kita memuliakan siapa saja, menghormati siapa saja. Jangankan para habaib. Ya, orang kafir pun kita tetap hormati. Ya, kita manusiakan mereka sebagaimana manusia. Ya, kita perlakukan, ya kalau mereka tetangga kita, ya kita perlakukan bagaimana hak tetangga. Ya, seandainya dia teman kita, ya hak sesama teman kita berikan kepada mereka. Nggak boleh mencaci maki, nggak boleh menghina, nggak boleh merendahkan dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang jadi masalah, orang-orang memuliakan para habaib itu ya dibumbui dengan keyakinan-keyakinan yang gulu. Karena para habaib ya, ketika memerintahkan muhibbinnya untuk menghormati mereka, itu dengan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Dan nanti di akhirat ya jelas rugi dong. Masa nggak rugi? Kita menghormati orang, memuliakan orang ya yang tidak pada tempatnya. Kita lebih memuliakan seorang habib meskipun gila, meskipun goblok, meskipun ahli maksiat, daripada kita memuliakan seorang ulama.
ya, seorang kiai yang alim, seorang ulama amilin, ya, itu kan namanya nggak pada tempatnya. Sehingga kita nanti jatuhnya menzolimi orang alim, menzolimi para ulama. Dan itu artinya sama saja kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibatil muslim wa hamilil Qur'an," dan seterusnya. Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memuliakan orang tua yang muslim. Orang yang hafal Al-Qur'an tanpa berlebih-lebihan atau berlonggar-longgar di dalamnya, dan memuliakan penguasa yang adil. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham sogirona wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk umatku siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan mengetahui hak-hak orang yang alim. Jadi ketika kita lebih menghargai orang yang katanya habib, meskipun goblok, meskipun ahli maksiat, meskipun gila, daripada memuliakan orang yang alim, itu artinya kita sudah merampak hak-hak orang yang alim. Bayangkan, ya, kata Bahar bin Smith, keutamaan habib itu, belajar dengan satu habib yang bodoh, habib yang jahil, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Coba, itu kan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Akhirnya apa? Orang-orang ini nantinya akan belajar dengan habib yang bodoh daripada ulama. Ya, karena bukan habib. Dan akhirnya habib yang bodoh itu ya sesat menyesatkan, namanya habib bodoh. Ya, sebuah urusan ketika diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya pasti akan hancur. Sama dengan habib yang bodoh. Ya kalau belajar agama dengan habib yang bodoh, ya sesat menyesatkan lah. Jadi, ya dari mana kok Pak Miftah mengatakan di mana kita ruginya nanti? Ya kalau kita termakan dengan doktrin-doktrin yang sesat dan menyesatkan seperti itu, akhirnya kita jadi sesat, disesatkan oleh para habaib itu, ya rugi dong kita di akhirat. Apalagi ketika di dunia, ya, ketika masih hidup di dunia dulu, kita mendengar ada polemik nasab Ba'alawi. Ada yang mengkritik ajaran-ajaran para habaib Ba'alawi. Kok kita malah taklid buta sama para habib Ba'alawi dengan alasan husnuzon? Ya ruginya apa kalau kita memuliakan mereka? Ya kacau lah. Ya nanti kita di akhirat, ya dibodoh-bodohkan. Siapa yang mau kita tuntut nanti di akhirat? Dan gak akan bisa kita menuntut di akhirat. Ya karena apa? Ya karena kitanya yang bodoh. Kitanya gak mau belajar, gak mau mencari kebenaran. Ya sama persis nanti di akhirat itu. Ya kita pernah mendengarkan kisah tentang khutbahnya setan nanti di neraka. Di dalam Al-Quran, di surat Ibrahim. Ya. Di surat Ibrahim ayat 22. Di sana kan diceritakan tentang orang-orang yang mereka mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah kesesatan yang diajarkan oleh setan. Ya, nanti setan berlepas diri. Ketika orang-orang yang mereka sesatkan mencaci maki setan karena dia telah disesatkan oleh setan, ya setan akan mengatakan, "Wala talumuni walumu anfusakum." Ya nggak usah caci maki kami. Caci maki diri kalian sendiri. Ya karena kami nggak pernah memaksa. Ya kami cuma menyeru. Ya kalian mau ikut, ya salah sendiri. Sama dengan para habaib nanti seperti itu juga. Ya para habaib kan cuma ngomong, mendoktrin. Ya habib yang bodoh, habib yang ahli maksiat, habib yang gila itu lebih utama daripada orang yang alim, daripada ulama. Akhirnya kita lebih memuliakan habib yang bodoh, habib yang gila, ya, habib yang ahli maksiat daripada memuliakan ulama. Ya kita sesat. Belum lagi itu kesesatan-kesesatan yang berkaitan masalah akidah, ya seperti yang diajarkan oleh Hanif Alatos. Ya ketika berdoa menyebutnya bukan nama Allah, nama seorang habib. Disebut ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, atau menyeru Abdullah Al-Haddad, ya Abdullah Al-Haddad, ya Ali Drus, ya datang ke kuburan-kuburan para habib, ya yang katanya kuburannya berkah, minta-minta di kuburan.
apalagi sampai menggantungkan harapan ketika cinta sama habaib, ya meskipun ahli maksiat nanti diharapkan bisa masuk surga karena cinta sama habib. Ya seperti kisah Bang Maman yang jualan kacang. Ya nanti di akhirat rugi kita. Ya nggak ada manfaatnya cinta sama habaib tapi tauhid kita nol, ibadah kita nol, apalagi ahli maksiat. Ya hanya bergantung katanya cinta sama habaib meskipun ahli maksiat bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, nanti rugi di akhirat itu. Jadi dari mana perkataan Pak Miftah kok mengatakan ruginya apa kita kalau menghormati habaib? Ya kalau sekedar menghormati sih nggak ada masalah, kita menghormati semuanya. Ya tapi yang namanya menghormati itu nggak seperti itu, nggak seperti yang didoktrinkan oleh para habaib. Ya mereka mendoktrin supaya jamaahnya meyakini bahwa habib yang bodoh, habib yang ahli maksiat, habib yang gila lebih utama daripada orang alim, daripada ulama. Ya cinta sama habaib saja meskipun ahli maksiat, ya bisa masuk surga tanpa hisab. Ya kalau berdoa disuruh nyebut-nyebut nama habib, ya rugilah, itu namanya bukan menghormati, itu namanya ghulu. Dan ghulu itu nggak boleh, ghulu itu haram, dilarang di dalam agama Islam. Ya, kok bisa-bisanya ya menghormati para habaib, ya nanti apa ruginya? Rugilah kalau sampai nanti disesatkan sama habaib, rugi kaum muslimin. Ya, rugi. Coba baca surat Al-Ahzab kaum muslimin, ya. Coba baca surat Al-Ahzab ayat 67-68. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan rabbana atihim dhi'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ya nanti akan berkata, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka kemudian mereka mengatakan, Rabbana atihim di'faini minal adab wal anhum la'nan kabiro. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Itu ya sedikit gambaran orang-orang yang nanti disesatkan oleh para habaib. Ya, ketika masuk neraka mereka akan berkata seperti itu. Ya, dan kemudian baca surat Al-A'raf ayat 38. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kita baca artinya saja kaum muslimin karena panjang ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masuklah kalian ke dalam neraka bersama-sama jin dan manusia yang sudah terdahulu sebelum kalian. Jadi semuanya ya masuk ke dalam neraka. Nah, setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, maka dia melaknat kawannya yang menyesatkan. Ya. Dia melaknat orang-orang yang sudah menyesatkan mereka sampai akhirnya apabila mereka sudah masuk semuanya, maka orang-orang yang paling belakangan masuk ke dalam neraka, dia akan mengatakan, wahai Rob kami, mereka ini sudah menyesatkan kami. Sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing dari kalian ini semuanya mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Akan tetapi kalian tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang menuntut orang yang sudah menyesatkan sama-sama mendapatkan azab yang berlipat ganda. Ya, orang yang menyesatkan dia mendapatkan siksaan karena dia sudah menyesatkan. Yang disesatkan mendapatkan azab ya karena dia sudah tahu sesat, diikuti, tetap diikuti, maka sama-sama mendapatkan azab. Jadi rugi. Ya, siapa bilang nggak rugi? Jadi habibnya yang menyesatkan rugi, muhibbinnya yang disesatkan juga rugi. Apalagi sudah ada bukti-bukti bahwa ajaran para habaib itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kok dimuliakan, bahkan lebih dimuliakan daripada orang-orang yang alim sekalipun? Padahal hak orang alim itu harus kita tunaikan. Ini malah lebih memuliakan habib yang bodoh, yang gila,
yang ahli maksiat daripada orang yang alim. Ini kan doktrin yang sesat dan menyesatkan. Yang sesat diazab, yang menyesatkan diazab juga. Ya, kalau masalah zolim menzolimi ya siapa saja kita nggak boleh menzolimi. Sama orang kafir nggak boleh menzolimi. Jangankan sama orang, ya, sama binatang saja kita nggak boleh menzolimi. Ya nanti kita dikisos di akhirat kalau sampai menzolimi orang. Ya, tapi ketika kita mengkritik ajaran-ajaran para habaib yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, meskipun mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, itu kita bukan menzolimi, kita meluruskan mereka. Ya, kita meluruskan mereka. Artinya apa? Dengan meluruskan mereka itu adalah bukti kasih sayang kita terhadap mereka. Jangan sampai mereka ini sesat dan juga menyesatkan. Jadi jangan dianggap lah ya, jangan digugu omongannya Miftah ini. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Ya kita mengkritik itu bukan menzolimi ya. Kalau kita menghormati ya, kita menghormati siapa saja. Tapi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya meskipun zuriat Nabi, kalau salah hukum Islam tetap berlaku. Ya kalau mereka salah ya harus kita luruskan. Siapa saja harus kita luruskan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang pendek sudah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.